Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zeta Lutfi Alawiyah dengan NPM 232170016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu negara berkembang, yaitu negara Uzbekistan yang berada di wilayah Asia Tengah. Nah, untuk profil Uzbekistan dengan nama lengkap Republik Uzbekistan, bentuk pemerintahannya Republik Presidensial dengan ibu kota Tashkent, luas wilayahnya 447.400 kilometer persegi, dengan bahasa resmi bahasa Uzbek dan agama Islam, Islam dan Kristen Ortodoks. Mata uangnya Som Uzbekistan. Nah, kemudian di sini terdapat bendera dan juga lambang negara. Nah, untuk benderanya berwarna biru, putih, dan juga hijau dengan terdapat 12 bintang dan juga satu bulan. Nah, untuk lambang negaranya merupakan terdapat gambar burung human dan juga matahari, gunung, sungai, kapas, dan padi, dan juga bintang 8 dan juga bulan sabit dengan pita warna bendera Uzbekistan. Untuk gambaran umumnya, secara astronomis, Republik Uzbekistan terletak antara 37 derajat hingga 46 derajat lintang utara dan 56 derajat hingga 74 derajat bujur timur dengan luas 447.400 kilometer persegi dengan populasi totalnya 36.361.859 jiwa pada tahun 2024 menurut data World Bank. Nah, Uzbekistan ini merupakan salah satu dari dua negara terkurung daratan ganda, yang berarti negara ini dikelilingi oleh negara-negara yang juga terkurung oleh daratan. Nah, sebagian besar wilayahnya juga berupa gurun, dengan batas-batasnya sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kazakhstan, timur dengan Kirgistan dan Tajikistan, selatan dengan Afghanistan, dan barat dengan Turkmenistan. Nah, untuk cuaca, iklim, dan musim di Uzbekistan. Untuk cuaca bisa berubah-ubah setiap hari tergantung lokasi dan waktu. Pada musim panas berlangsung di bulan Juni sampai Agustus dengan cuaca panas, sangat panas dan kering sampai bisa mencapai 45 derajat Celcius, terutama di daerah gurun seperti Napoy. Kemudian terdapat musim dingin berlangsung dari bulan Desember sampai Februari dengan suhu bisa turun di bawah 0 derajat Celcius bahkan minus 10 derajat Celcius di beberapa daerah pegunungan. Kemudian angin kering dari gurun kadang menyebabkan badai debu yang menurunkan jarak pandang dan membuat udara panas. Untuk iklim memiliki iklim kontinental kering. Nah, salah satu tandanya ialah perbedaan suhu ekstrim antara siang dan malam, kemudian curah hujannya rendah dengan kisaran rata-rata sekitar 200 mm per tahun, yang sebagian besar turun pada bulan musim dingin dan semi yaitu Maret sampai Mei, dan juga sinar mataharinya melimpah hampir sepanjang tahun, menjadikan Uzbekistan sebagian besar wilayahnya terasa panas dan kering. Untuk musim eh, Uzbekistan mengalami 4 musim. Yang pertama musim semi dari Maret sampai Mei, kemudian musim panas dari Juni sampai Agustus, dan juga musim gugur dari September sampai November, dan musim dingin dari Desember sampai Februari. Nah, untuk proses pembentukan Uzbekistan berdasarkan batu, tanah, dan juga geomorfologi. Nah, Uzbekistan ini terbentuk dari lapisan batuan sedimen, metamorf, dan juga batu beku hasil proses geologi jutaan tahun lalu. Di bagian timur,
Salah satunya di Pegunungan Tian Shan, batuan banyak berasal dari pengangkatan lempeng tektonik Eurasia dan India yang membentuk pegunungan tinggi. Nah, di bagian barat dan utara, batuannya didominasi oleh sedimen dari endapan Sungai Purba dan juga laut dalam yang sudah mengering, seperti Laut Aral Purba, dan juga beberapa wilayah menyimpan mineral sebagai barang berharga berupa emas, tembaga, uranium, dan hasil aktivitas geologi bawah tanah. Nah, untuk tanah di Uzbekistan terbentuk dari pelapukan batuan dan endapan aluvial. Wilayah lembah Fergana salah satunya memiliki tanah subur jenis aluvial. Kemudian di daerah gurun Kizilikum dan Karakum tanahnya kering, berpasir, dan miskin unsur hara sehingga memerlukan irigasi buatan untuk bercocok tanam. Nah, untuk tanah di daerah pegunungan timur lebih beragam karena adanya erosi dan pelapukan batuan metamorfik. Untuk geomorfologinya, Uzbekistan ini sangat bervariasi, mencakup gurun luas, dataran rendah, lembah subur, dan pegunungan tinggi. Nah, sekitar 80% wilayah berupa dataran dan juga gurun, seperti Gurun Kizilikum. Nah, di bagian timur dan tenggara terdapat pegunungan Tian Shan dan Pamirs, hasil lipatan lempeng bumi. Di tengah-tengah terbentang lembah Fergana, lembah tektonik yang dikelilingi pegunungan dan menjadi wilayah paling subur. Nah, aktivitas tektonik juga menyebabkan wilayah ini rawan gempa seperti gempa besar di Tansket tahun 1966 yang merupakan ibu kota Uzbekistan. Nah, untuk kondisi geografis, seperti yang telah tadi disampaikan, sekitar 80% wilayah Uzbekistan berupa gurun, timur dan tenggara merupakan pegunungan, lembah Fergana di bagian timur yang menjadi wilayah paling subur. Nah, menjadi wilayah yang rawan gempa dan juga yang tadi telah disampaikan gempa besar pernah terjadi di kota Tansket. Nah, ini untuk salah satu contoh gambarnya. Yang pertama ada Pegunungan Tian Shan, yaitu pegunungan yang hasil dari lipatan tektonik. Kemudian lembah Fergana yang merupakan salah satu tempat paling subur. Terdapat Gurun Kizilikum dan juga Sungai Shirdarya. Nah, untuk kondisi sosial ekonomi di Uzbekistan, sebagian besar penduduknya masih bekerja di sektor pertanian, terutama menanam kapas, gandum, buah-buahan, yang karena merupakan daerahnya banyak gurun, jadi eh, sangat berpotensi sekali untuk ditanami kapas. Nah, namun pada saat ini juga masih mulai banyak penduduk yang beralih ke sektor jasa seperti perdagangan dan juga keuangan. Nah, jadi masyarakat Uzbekistan ini juga dikenal memiliki rasa kebersamaan yang kuat melalui sistem komunikasi lokal yang disebut mahkala. Kalau di Indonesia mungkin disebut sebagai ketua RT dan juga perangkat desa seperti itu untuk eh, menjalin silaturahmi antar sesama. Nah, untuk permasalahan di Uzbekistan secara umumnya paling didominasi oleh kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan juga keterbatasan akses layanan dasar. Nah, meskipun pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 70% pada tahun 2021 menjadi sekitar 9% pada tahun 2024, masih banyak masyarakat di pedesaan yang sulit mengakses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan pekerjaan tetap. Nah, ini untuk fakta uniknya, kota Samarkand dan juga Bukhara, yaitu tempat lahirnya Imam Bukhari. Kemudian terdapat juga kota Tansket, yaitu tempat peninggalan penting dari Khalifah Utsman bin Affan dan juga ini merupakan terdapat salah satu budaya yaitu Festival Nowruz. Nah, untuk sumber daya non hayatinya terdapat kapas, emas, gas dan minyak, uranium, tembaga, wolfram, dan juga logam lain. Nah, untuk eh, Uzbekistan dengan 10 konsep geografi. Yang pertama, lokasi. Uzbekistan terletak di Asia Tengah, berbatasan dengan Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan juga Turkmenistan. Letaknya strategis di jalur perdagangan kuno, jalur sutra menjadikannya pusat penting bagi interaksi ekonomi, budaya, dan sejarah antara timur dan barat. Nah, untuk yang kedua, jarak.
Sebagai negara tanpa laut atau landlocked, Uzbekistan memiliki jarak yang jauh dari pelabuhan internasional sehingga kegiatan ekspor-impor lebih bergantung pada jalur darat. Nah, kondisi ini mempengaruhi biaya perdagangan, ketergantungan terhadap infrastruktur, dan juga transportasi darat. Nah, yang ketiga, keterjangkauan. Uzbekistan sangat beragam geografisnya gitu, dari pegunungan di timur hingga gurun luas di barat, sehingga tingkat keterjangkauan antar wilayahnya tidak merata. Wilayah ini seperti Lembah Fergan lebih mudah dijangkau dan menjadi pusat pertanian serta pemukiman. Nah, untuk polanya, pemukiman di Uzbekistan umumnya berpola mengelompok di daerah subur, terutama di sepanjang sungai seperti Sungai Sirdarya dan Amun Darya. Pola ini menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan kering dengan bergantung pada sumber air untuk irigasi dan pertanian. Sedangkan morfologi yang kelima merupakan bentuk muka bumi Uzbekistan yang didominasi oleh gurun dan juga pegunungan. Nah, perbedaan ketinggian ini mempengaruhi iklim, suhu, serta jenis vegetasi dan juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi serta pertanian eh, di daerah gurun dan gunungan tersebut. Yang keenam, aglomerasi. Nah, kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan terkonsentrasi di kota-kota besar, salah satunya di Tashkent, Samarkanda, dan Bukhara. Nah, kota ini menjadi pusat industri, pendidikan, dan perdagangan yang menarik migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Nah, untuk nilai kegunaan, sumber daya alam Uzbekistan ini seperti emas, kapas, gas alam, uranium memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, pemanfaatan sumber daya ini tuh memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, menjadi dasar pembangunan ekonomi nasional. Nah, untuk interaksi dan interdependensi, Uzbekistan menjalin hubungan ekonomi dan politik dengan beberapa negara tetangga, terutama di sektor energi dan perdagangan. Ketergantungan antara wilayah ini menciptakan kerjasama lintas batas, misalnya dalam proyek ekspor gas dan pengelolaan sumber daya air. Kemudian diferensiasi areal. Setiap wilayah di Uzbekistan memiliki karakter karakter yang unik, seperti Lembah Fergana yang terkenal akan suburnya dan juga kepadatan penduduknya. Kemudian Navoy dikenal dengan tambang emas dan juga gas, sedangkan Tansket menjadi pusat administrasi industri modern. Nah, hal ini menunjukkan perbedaan fungsi dan juga potensi antar wilayah. Yang terakhir, keterkaitan ruang, di mana kondisi alam, sosial, dan ekonomi di Uzbekistan ini saling mempengaruhi, gitu. Iklim kering menuntut sistem irigasi besar untuk pertanian, sementara keberadaan sumber daya alam mendorong pembangunan kota industri di sekitarnya. Semua aspek ruangan tersebut saling terhubung dan membentuk satu kesatuan wilayah yang dinamis. Nah, untuk flora dan fauna terdapat tulis Turkestan, juga dikenal sebagai ikon dari Asia Tengah termasuk Uzbekistan. Ada juga sakal, biasanya sering tumbuh di daerah gurun gitu untuk menjaga kestabilan ekosistem gurun. Untuk faunanya terdapat saiga antelop. Ini juga merupakan ikon khas stepa Asia Tengah, termasuk Uzbekistan, dan Mouflon, salah satu nenek moyang dari semua ras domba domestik modern. Nah, untuk indikator kuantitatifnya, pertama ada PDB, yaitu 3,16 ribu dolar Amerika. Nah, ini kurang dari eh, 27.790 US dollar, jadi masuk ke negara berkembang. Sedangkan pertumbuhan penduduknya yaitu 1,97%. Masuk kategori negara berkembang. Kelahiran bayinya cukup banyak ya, yaitu 17,70 kelahiran, lebih dari 11. Jadi Uzbekistan kelahiran bayinya termasuk ke negara berkembang. Kematian bayinya 13, masuk ke golongan negara berkembang. Usia harapan hidupnya 72 tahun, masuk ke kategori negara berkembang karena kurang dari 77. Nah, untuk HDI-nya lumayan tinggi, cukup tinggi, mencapai angka dinilai IPM 0,740. Nah, untuk indeks persepsi korupsinya berada di peringkat 121 dari 180 negara.
Jadi lumayan cukup baik gitu. Nah, untuk indikator kualitatifnya, etos kerja dan pola pikir Uzbekistan didasari oleh semangat kerja keras dan ketekunan. Pola pikirnya masih dipengaruhi oleh nilai keagamaan tradisional. Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat juga mulai menyesuaikan diri menjadi fleksibel, cepat, adaptif, dan menghadapi tantangan modern. Nah, untuk tingkat pendidikannya menerapkan 11 tahun pendidikan wajib dan gratis, dengan pendidikan dasar berlangsung 4 tahun, diikuti 5 tahun pendidikan menengah, dan 2 sampai 3 tahun kejuruan atau teknik. Kemudian terdapat juga 50 lembaga pendidikan tinggi tersedia termasuk Universitas Islam Transket. Untuk tingkat kesehatannya menunjukkan kemajuan dengan meningkatnya harapan hidup dan cakupan vaksinasi. Namun masih terdapat tantangan dilihat dari tingginya angka kematian ibu dan bayi karena keterbatasan tenaga medis dan juga penanganan penyakit tidak menular dan kesehatan mental. Untuk yang terakhir, kesadaran hukum. Nah, cukup meningkat seiring reformasi pemerintahan dan pemberantasan pekerjaan paksa, pelindungan HAM, dan juga transparansi hukum. Sekian pemaparan dari saya mengenai negara berkembang di wilayah Asia Tengah, yaitu Uzbekistan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.